Ladies and gentlemen, welcome aboard British Airways Flight 707 bound for Prague. Jadi lagi di stasiun Jatinegara nih, mati nama rame kita ke Museum Bahari. Jadi kita udah di Museum Bahari. Nah, jadi udah nyampe di Museum Baharinya. Nah, sini ada replika kapal, ada tong, peron, ada jangkar sini, ada kemudi setir, kemudi kapal. Ada kapal lagi, kapal dari miniatur kapal Swedia, Göteborg. Ini ada gardan lampu suar. Ada peta Tanjung Priok. Ada material bangunan kaum Bahari, Museum Bahari. Sini ada kapalnya, kapal Batavia miniaturnya. Sini ada lonceng. Ini lonceng guys. Lonceng ini berada dan menggunakan lonceng kapal merupakan bagian dari tradisi angkatan laut. Lonceng ini biasanya digunakan di kapal-kapal besar seperti memberi sinyal dan tersebut lainnya. Ini ada meriam-meriam nih. Sini ada meriam tembok. Terus ada perahu Majapahit, itu sebuah kerajaan besar pada abad ke-13 sampai 15 Masehi yang menguasai seluruh Nusantara dan beberapa daerah di luar Indonesia. Ini bentuknya. Perahu Majapahit. Ini bentuk perahu Majapahitnya, kerajaan Majapahit. Ini ada kapal di sini. Dewaruci. Di sini ada kapal KRI Dewaruci. Masih gini nih. Gede banget ya. Ada perahu lagi di dalamnya. Terus ini ada apa nih?
KRI Macan Tutul, panjang bentuknya. Sini lagi ada miniatur kapal Yunani kayak gini, ada matanya di depannya, ada bentuknya. Ini ada radio komunikasi VHF. Ini dipakai buat kapal Prince Nusantara yang melakukan ekspedisi Jakarta Vonser Kanada San Diego AS pada 9 Juli 1986 sampai 5 Oktober 1986. Ciri-cirinya masa prasejarah perahu. Perahu ini bentuknya itu badannya ramping terus memanjang agak lurus, serta bentuknya melengkung dengan bentuk badan hampir setengah lingkaran. Ini Itu filmnya, prototipenya, bentuknya kayak gini. Di sini ada namanya bakal jukung. Terus di situ ada bangun jukung. Sebelahnya ini ada jukung barito. Selanjutnya pada 2008 ada penemuan perahu di Panjuharjo, Desa Panjuharjo di daerah Rembang, Jawa Tengah pada 2008. Ini ada pencarian fase pertamanya pada 2020, bentuknya kayak gini. Ini ininya apa, model 3D nya dari perahu yang ditemuin di Panjul Harjo. Skalanya itu 1:12. Kita ke tempat selanjutnya. Ini apa ini? Ada mau kemana ini? Hujan. Kemana nggak tahu nih. Nonton. Pak, ini nontonnya di sini, nonton kita nih. Kita mau nonton dulu di dalam situ. Masuk gue lepas. Dalam situ. Ayo. Ayo kita nonton. Jadi kita mau nonton nih tentang pelayaran ya. Yoi, kita mau nonton nih. Ini ada bareng-bareng kita sini rame kita. Kayaknya sekitar berapa ya? 4 menit kayaknya itu. Ada orang 8 apa atau 4 menit nggak kelihatan. Ini pindah ke depan dia. sampai filmnya mulai ya. Nah, kita tungguin aja dah. Ladies and gentlemen, welcome aboard British Airways Flight 707 bound for Prague. Setelah nonton tadi kita ada tempat yang lain, ada terus banyak kapal nih. Kapal
sampan ini yang tadi deh, kapal yang zaman dulu tadi tuh, yang tadi sebelumnya yang bentuknya ramping panjang gitu. Namanya ini yang putih namanya Aryan Cala. Oh ini ada ini nih. Ini ada kapal rescue atau kapal penyelamat. Namanya Kalimaya ini. Ini kapal rescue Kalimaya. Ini ada kapal apa ini? Speedboat, motor speedboat, perahu speedboat. Ini mesinnya nih. Fotoin gue dong. Ini selanjutnya nih ada Cadik Nusantara nih. Ya, perahu Cadik Nusantara. Ini punya Effendi Sulaiman, seorang pelaut yang telah merupakan ekspedisi perahu Cadik Nusantara ini. Sekitar pada tahun, salah satu yang paling fenomenalnya itu pelayaran tunggal selama 100 hari ke Brunei, dari Jakarta ke Brunei Darussalam pada tahun 1988. Bagus banget nih, gede. Ini ada mesinnya nih, dayungnya. Nah, habis dari Cadik Nusantara ini kita ke Jayapura 02 ini. Panjang banget. Nah, ini dari Seman. Panjang ini 1 meter 430, terus lebarnya 80 cm, lebarnya sekitar 90 cm. Panjang banget. Panjang banget kan. Selanjutnya ada apa ini? Perahu Jegongan. Panjangnya ini sekitar 970 cm, lebarnya 196 cm, dan tingginya itu 70 cm. Garuda Mas. Ini juga ada lagi nih perahu. Mari kita lihat bro penjelasan. Ini kayaknya sama yang di sana. Ini kita lagi naik ke atas nih. Nah, ini tangga lah nih. Aduh, hati-hati. Nah, tuh. Nah, ada apa nih? Oh, disitu ada lukisan. Banyak banget lukisannya. Banyak banget lukisannya. Lucu. Foto-foto. Oh, kita ada lantai 2, jadi kita masuknya ini ke ruangan apa ini? Terus ini ada patung Laksamana malah Hayati nih. Ini patungnya. Ada Inong Bale sama Cornelis Hotman lagi berantem nih kayaknya nih. Ini lagi berantem mereka berdua. Nah, Laksamana Hayati ini tuh admiral wanita pertama di dunia yang berasal dari Aceh atau Nangro Aceh Darussalam pada tahun 1560.
First Woman Admiral in the War. Ini tadi ada ini prajurit Inang Balai sama Cornelis de Houtman lagi berantem. Terus di sini ada The Three Britain Voyager, yaitu pelaut Inggris pada yang pertama kali tiba di benua Australia adalah William Dampier. Rombongan ini menggunakan kapal Signet. Mereka tiba pada tahun 1688. Ini ada 3 orang ininya, 3 orang Inggrisnya. Ada William Dampier, James Cook, dan William Bligh. Ini kapal-kapalan. Terus ini ada patung ini kayaknya lagi diskusi mungkin. Di sini ada Abel Tasman. Di sini ada, nah ini ada William Bligh. Ini patungnya. Terus ini mungkin penasehatnya. Ini Portugis Conqueror, De Gama dan Magalhães. Ini patungnya. Nah, selanjutnya ini ada Fatahillah, patung Fatahillah, Sunda Kelapa Heroes. Pangeran Fatahillah ini pahlawan pembebasan Sunda Kelapa. Nah, selanjutnya nih ada patung apa nih? Ibnu Battuta. Di sini ada Arabian Adventure. Ini pria kelahiran Tangier 25 Februari 1304 dengan nama Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim At-Tanji. Bergelar Samsudin bin Batutah. Nah, di sebelah Arabian Adventure ini ada patung namanya Marco Polo. Ini kita lihat. Oh, dia dari Italian Explorer Marco Polo. Marco Polo ini lahir 15 September 1254 dan meninggal 8 Januari 1324 pada umur 69 tahun. Ini seorang penjelajah dan pedagang Itali yang menyusuri Jalan Sutra. Dia pergi ke Cina dan berkuasa dinasti di Mongol. Nah, selanjutnya ini ada orang Cina nih. Apa nih bacanya? Chinese Admiral. Namanya Zheng He. Nah, ini Laksamana Cheng Ho. Dan ini pelayan Cheng Ho. Laksamana Zheng He ini meninggal pada Januari 1405 pada malam rencana invasi Panjanga ke Cina. Nah, di sini ada Spice Intercontinent. Itu tempatnya ya, ada rempah-rempah itu. Banyak di sini. Kita masuk dalam sini. Wanginya ada kemiri, ada pala, ada cengkeh. Ini kayu ules bentuknya gini. Ada putih, Ini kayak tambang kecil gitu. Cabai Jawa. cabai jawa.
Terus nih lada nih, lada banyak lah di pasar ya, sering lihat pasti. Kunyit tuh bentuknya kayak jahe ya. Terus kita kapulaga nih, terus lada hitam di sini, terus ada jinten, terus ada maharoni, terus kayu manis nih. Seperti ini, terus ada kayu ules atau kayu bulat. Ini apa ini? Spice cengkeh dan pala di sini. Dan ada kunyit, kayu manis, Lengkuas. mahoni, jinten. Terus ini apa ya? Ada snack dan lada. Oh, ini Cengkeh. Ini cengkeh ya, cengkeh. Mother Indonesia, the mother of spice. Daunnya ini nih. Ini kembang lawang nih, Terus ada cengkeh juga. pala, jahe. Puas. Oh, berarti ini pala. Nah, ini pala. Kita kayak pengen jualan aja nih. Sini lagi. Ini ada, sini ada lada nih. Vanili. Ada jahe. Gue mau video lagi deh. Karena rempah-rempah ini di Indonesia tuh dijuluki the mother of spice, atau rempah merupakan komoditas mewah, mempunyai beragam fungsi mulai dari keperluan ritual, pengharum, cita rasa, pengawet, obat atau herba, dan lain-lainnya. Harganya juga sangat mahal karena telah menciptakan beragam strategi antar bangsa di dunia untuk menguasainya. Nah, di depan The Room of Spice Intercontinental ini ada patung lagi, itu Portugis inscription, namanya tuh The Alvin. Kalau lihat gini bentuknya, The Alvin, penjelajah Portugis kayaknya deh. Oh, dia navigator Portugis pertama yang tiba di Sunda Kelapa. Ini dia orangnya. Nah, di samping The Room of Spice of Continent itu ada British Occupation. Itu pesaing Jayakarta, Inggris dan Belanda. Inggris yang telah datang di Indonesia itu sejak waktu penjajahan Drake singgah di Ternate pada tahun 1579. Terus di sini ada patung Sir James Lancaster. Ini patungnya ini Sir James Lancaster. Terus di sini ada Buat awal doang. terus ini kita ke ruang bangsa yang ada di Batavia nih. Terus ini ada ini Senja di Sunda Kelapa, The Twilight on Sunda Kelapa. Terus ini ada Indian Traveler. Itu pustaka Raja-Raja satu Nusantara, dan pustaka para ratuan satu Bumi Jawa Jayat Wipak. Ini patung pedagang India, ini agamawan Hindu. Indian Traveler. Kita itu ada penyiar agama Islam, itu Arabian Missionary. Siapa namanya? Enggak ada namanya. Itu hubungan pertama bangsa Arab dengan Indonesia jadi sekitar abad ke-4 Masehi.
Sejak saat itu masih menggunakan kapal layar, dimulailah kiprah Arab Hadramut ke Gujarat di pesisir pantai India Barat. Masih ada Ahmad Ibnu Majid katanya selama ini Ahmad Ibnu Majid. Plus berikutnya ada Chinese Commerce, yaitu perdagangan Cina di Nusantara pada awal abad pertama Masehi. Perdagangan antar Cina India dan daerah sekitar Laut Tengah melalui jalan Sutra sangat ramai. Ini patungan pedagang Cina dan itu Fahien. Nah, terus selanjutnya itu ada Japan Salvation. Pendaratan armada Jepang akhir dari kolonialisme Belanda pada bulan Oktober 1941. Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe sebagai perdana menterinya. Terus sampai akhir tahun 1940 pemerintahan militer Jepang tidak menghendaki untuk berperang melawan beberapa negara sekaligus. Namun sejak pertengahan tahun 1941 mereka melihat bahwa Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda harus dihadapi sekaligus. Terus ini ada patung Hitoshi Imamura, prajurit kan. Nah, kesimpulan dari Museum Bahari ini itu negara-negara Eropa yang pelayaran itu datang ke Indonesia entah itu berdagang atau menjajah. Terus tadi juga banyak patung-patung tokonya, ada kapal-kapal yang ada di Nusantara juga, terus sama tokoh-tokoh yang tentang pelayaran atau tentang perdagangan itu di sini ada lumayan banyak, dari Cina, Belanda, Inggris, misalnya tadi ada yang dari Arab juga, banyak lah.